Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Alvin Aji Prasetyo, Farli Idris Sabri, saya sendiri Rejal Solita, dan Vanessa Veronica. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sales promotion. Selanjutnya akan dibahas tentang definisi yang akan dibahas Vanessa. Ya, apa itu sales promotion atau promosi penjualan? Promosi penjualan ini adalah aktivitas yang diterapkan untuk jangka waktu terbatas yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya itu untuk meningkatkan permintaan konsumen dan merangsang penjualan. Lalu selanjutnya, apa saja tujuan dari promosi penjualan? Yang pertama, menciptakan pasar untuk produk baru. Nah, terkadang sulit untuk menetapkan permintaan akan produk baru di pasar produk serupa. Dalam kasus seperti itu, biasanya perusahaan akan memilih untuk meningkatkan beberapa penjualan dengan menggunakan strategi sales promotion seperti harga penetrasi, penawaran, diskon, dan prinsip kelangkaan. Yang kedua, tetap kompetitif. Nah, perusahaan itu menggunakan teknik promosi penjualan sementara untuk bersaing dengan strategi pemasaran jangka pendek dari pesaingnya. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan supplier. Di sini teknik promosi yang efektif akan meningkatkan penjualan produk. Hal ini meningkatkan pendapatan supplier dan membuat mereka lebih memilih merek tersebut. Yang keempat, membawa produk ke pasar baru. Nah, untuk pasar baru seringkali sulit dimasuki. Sales promotion meningkatkan daya tarik dan membuat lebih banyak pelanggan untuk mencoba produk baru yang ditawarkan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran merek. Di sini mencakup insentif menarik yang membantu meningkatkan kesadaran merek yang ada pada akhirnya menghasilkan lebih banyak penjualan. Yang keenam dan terakhir yaitu mempertahankan pelanggan lama. Nah, sales promotion juga digunakan untuk mengatasi strategi yang dilakukan pesaing dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan merek tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis promosi penjualan atau sales promotion strategi. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada push promotional strategi dan pull promotional strategi. Kita akan membahas dulu yang push promotional strategi. Sama-sama kita lihat di PPT. Strategi ini melibatkan penggunaan taktik yang dikembangkan terutama untuk pengecer, pedagang, supplier, distributor, dan juga agen. Nah, ini maksudnya adalah meyakinkan saluran perantara untuk mendorong suatu produk dari saluran distribusi ke konsumen atau pengguna jasa gitu dengan menggunakan upaya promosi dan proses penjualan secara pribadi. Selanjutnya, full promotional strategi, mencoba menarik pelanggan untuk menggunakan produk dari suatu perusahaan. Nah, ini dalam arti mencoba menarik itu pelanggan itu maksudnya mengundang gitu untuk menggunakan produk dari perusahaan tertentu. Ini melibatkan pemanfaatan komunikasi pemasaran dan inisiatif seperti diskon musiman, skema keuangan, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh promosi penjualan. Yang pertama adalah sampling, yang kedua adalah kupon, yang ketiga adalah sign up rebates, yang keempat adalah pemberian hadiah, dan yang kelima adalah price promotion atau promosi harga. Kita akan membahas yang pertama. Yang pertama adalah sampling. Penjual sering menawarkan sampel produk, baik itu gratis maupun dengan harga yang murah, untuk merangsang pembelian di masa yang akan datang atau di masa depan. Mendistribusikan sampel gratis ini meningkatkan kesadaran merek dan memicu psikologi kepemilikan di mana orang tersebut memilih produk yang dipromosikan jika ia menyukai sampel tersebut. Seperti contohnya, saya mencontohkan ini ada free trial YouTube Premium selama gratis 1 bulan. Nah, untuk bagi pengguna jasa, pengguna YouTube yang ingin memiliki akun premium itu oleh YouTube-nya itu memberikan gratis berlangganan selama 1 bulan. Gratis itu dalam arti mereka mampu mendownload secara puas, tidak ada iklan juga dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini menawarkan sampel produk baru langsung ke konsumen itu dapat meningkatkan atau menghasilkan permintaan dari produk tersebut. Saat menawarkan sampel produk melalui saluran retail, ini menciptakan intensif bagi penyedia jasa untuk mempromosikan suatu produknya. Kemudian produsen atau konsumen itu semakin banyak yang menawarkan sampel tersebut bersama dengan tujuan untuk meningkatkan pengguna baru dan loyalitas pengguna jasa. Kemudian ada kupon. Kupon ini konsepnya hampir sama dengan voucher yang dimana
konsumen dapat bertukar voucher atau kupon pembelian untuk mendapatkan diskon harga. Dengan kupon, pembeli akan mendapatkan keuntungan produk. Nah, dari hal ini saya akan memberikan 2 contoh. Yang pertama ada voucher pangkas rambut dan kemudian ada kupon laundry. Voucher pangkas rambut ini dapat dikeluarkan oleh penyedia jasa bagi orang yang ingin bercukur rambut di Damang Barbershop nih. Ini ada syarat dan ketentuannya, yang dimana satu voucher ini berlaku untuk 1 kali pangkas atau transmisi. Jika pengguna jasa itu atau orang yang dicukur itu mampu mengumpulkan sebanyak 8 voucher, maka orang tersebut dapat menukarkannya dan mendapatkan gratis 1 kali pangkas. Seperti itu. Kemudian kupon laundry ini kurang lebih hampir sama, cuman ini jenisnya kupon ini dikumpulkan sebanyak 3 kupon jika mereka melaundry di suatu tempat tersebut. Nah, ini kupon ini gratis seberat 1 kilogram. Nah, dalam hal ini juga kupon ini memberikan dukungan kepada penyedia jasa dan mendorong konsumen untuk membayar jasa produk tersebut secara lebih dari 1 kali. Maksud kupon diskon atau voucher ini metode yang bagus untuk meningkatkan penjualan untuk jangka pendek. Kebanyakan kan orang juga mencari kupon atau voucher diskon karena itu mereka membeli produk yang lebih murah gitu, lebih terjangkau seperti itu. Selanjutnya adalah sign up rebates atau pemberian rabat. Itu adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dari penjual karena membeli barang dalam jumlahnya yang banyak. Potongan rabat juga disebut potongan kuantitas. Jadi ketika kita membeli barang dalam jumlah yang banyak, maka barang tersebut akan terhitungnya lebih murah dibanding kita beli dalam jumlah yang sedikit. Misal, itu ada contohnya adalah harga tiket Ancol ya, jasa pariwisata. Nah, jadi Ancol itu ketika kita memesan untuk 1 orang itu biayanya 25.000 memesan tiket untuk 1 orang. Nah, kalau berempat berarti kan 100.000 plus ada biaya kendaraannya juga kan. Nah, itu ketika kita datang berempat maka terjadi potongan yang bisa 125.000 harganya menjadi 100.000 aja. Nah, selanjutnya kupon itu ya yang tadi ditunjukkan oleh Rejal, kupon jasa laundry. Itu kupon tersebut juga merupakan aplikasi dari sign up rebates ya atau pemberian rabat, di mana ketika kita mencuci sudah sebanyak 3 kali maka akan gratis sekali. Berarti itu kan ketika kita mencucinya 4 kali berarti kita dapat harga yang 3 kali, cuman diaplikasikan lagi dalam bentuk kupon. Nah, contoh lain adalah misalkan provider menyediakan layanan kuota itu biasanya kita beli, misalkan ada harga kuota 15 GB untuk 50.000, 15 GB. Tetapi ketika kita membeli 30 GB, harganya hanya 75.000. Harusnya kelipatan 100.000, tapi kalau kita belinya 30 GB hanya 75.000 saja. Selanjutnya ada gift atau hadiah. Nah, di sini hadiah menurut KBBI berarti pemberian dapat berupa kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, atau dapat disebut sebagai ganjaran yang diberikan kepada seseorang. Nah, pengertian hadiah secara istilah itu adalah pemberian berupa uang, barang, ataupun jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan. Nah, walaupun pemberian hadiah terkadang mengharapkan adanya timbal balik dalam bentuk nama baik, dalam hubungan manusia, tindakan pemberian hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. Kini hadiah banyak digunakan oleh perusahaan jasa sebagai bagian dari strategi mereka untuk menarik calon minat konsumen. Karena dengan hadiah dapat membuat calon konsumen menjadi tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dengan hadiah, hal tersebut juga dapat membuat konsumen menggunakan jasa yang ditawarkan oleh satu perusahaan dari perusahaan sebelumnya yang ia percayakan atau ia pakai. Di sini, maaf.
Sekarang hadiah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para konsumen. Nah, hadiah merupakan bagian dari strategi pemasaran yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memelihara hubungan antara pihak perusahaan dengan konsumen agar para konsumen tidak berlari ke perusahaan lain. Hadiah juga dapat diberikan jika para konsumen sudah merasa jenuh terhadap produk atau jasa milik produsen, serta untuk menjaga loyalitas pelanggan mereka. Selanjutnya, apa-apa saja tujuan dari pemberian hadiah? Yang pertama yaitu menarik para pembeli baru. Yang kedua, meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama. Yang ketiga, menghindarkan konsumen lari ke merek lain, yaitu dengan mempopulerkan merek atau meningkatkan loyalitas. Yang keempat, meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka memperluas market share jangka panjang. Karena hadiah merupakan alat dari promosi penjualan, maka tujuan diberikan hadiah adalah salah satunya untuk dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Hadiah berkaitan erat dengan istilah pemasaran, karena hadiah merupakan bagian dari strategi pemasaran yang harus digunakan pada setiap perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan jumlah konsumen. Lalu, apa-apa saja contoh promosi yang menggunakan hadiah? Nah, yang pertama yang biasa kita tahu ini biasanya tiap akhir tahun bank-bank melakukan undian berhadiah kepada para nasabahnya sebagai bentuk tanda terima kasih telah mempercayakan mereka sebagai tempat penyimpanan aset mereka. Yang kedua, yang lagi gencar-gencarnya sekarang yaitu Ruang Guru. Ruang Guru belakangan ini sering melakukan salah satu promosi yaitu dengan memberikan hadiah kepada para konsumennya. Hadiah diberikan kepada siapa saja mengikuti acara yang diadakan oleh Ruang Guru, seperti kuis dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu kita tahu banyak e-commerce yang sedang tenar di Indonesia ini, contohnya ada Shopee sama Tokopedia. Nah, mereka itu menggunakan sistem poin yang mana poin tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah. Ya, selanjutnya adalah price promotion. Seperti yang kita tahu, kalau promosi penjualan itu di definisi tadi adalah dengan waktu yang terbatas atau ada beberapa jangka waktu, entah jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, di price promotion atau promosi hadiah ini merupakan suatu bentuk promosi dengan memberikan hadiah kepada konsumen agar tercipta keakraban dan kepercayaan antara konsumen dan produsen, sehingga merek tersebut menjadi berkesan di benak konsumen dan seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, itu dapat meningkatkan atau mempertahankan loyalitas konsumen. Nah, contohnya itu seperti bundling gifts atau seperti yang di atas itu, di mana ada hadiah untuk yang dewasa. Kalau kita membeli barang seharga seperti yang tertera di situ, kita dapat hadiah free card dan tote bag yang edisinya terbatas. Juga ada promo di awal bulan seperti yang sudah saya bilang, kalau promosi penjualan ini waktunya terbatas seperti ini. Promo awal bulan ini untuk bulan tertentu saja di bulan April, bahkan waktunya itu hanya 2-3 April, di mana beli minuman merek minum itu beli 1 gratis 1. Terus ada juga undian seperti sebelumnya juga. Undian ini contoh dari promosi hadiah, di mana mereka mengiming-imingi hadiah di akhir tahun dan di awal tahun di Januari sampai bulan Mei di 2019 itu dari beberapa merek produk yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada juga giveaway, di mana giveaway ini kita harus memenuhi beberapa syarat atau ketentuan untuk memenangkan hadiah-hadiah yang akan kita dapatkan. Contohnya seperti di Teknomart ini ada batas waktu tertentu yaitu 30 November, dan juga ada beberapa step di situ how to win, gimana cara memenangkan giveaway tersebut, promo tersebut untuk mendapatkan hadiah iPhone. Selanjutnya itu ada juga giveaway dari makanan ini, di mana mereka memberikan hadiah berupa 3 kalender, topi, dan juga yang lainnya untuk pembeli yang memenuhi syarat dalam memenangkan giveaway tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.